kita selalu beraspirasi sebagai kita Nibanasa Pajaya Mutu. Sedangkan kehidupan sehari-hari kita adalah pekerjaan dan memang kita tidak mudah untuk mencapai itu. Artinya untuk mencapai suatu apapun di level yang kuat. Dan sedangkan kita masih jalan di jalan yang tujuannya seperti biasa. Kalau kita masih seperti ini, masih di jalan-jalan yang normal, artinya cuma biasa, apakah kita masih bisa menempuh menuju ke ya paling tidak misalkan ke Sotapana, karena kita nggak tahu nanti kehidupan selanjutnya seperti apa, tapi at least kita sudah melakukan apa dan harus apa yang kita lakukan dan apakah sudah ada misalkan contohnya bisa bisa apa namanya mencapai kondisi itu ya. Apakah masih mungkin kira-kira gitu ya, mungkin disimpulkan sama teman ya. So the question is, as a Buddhist, we always learn and we always, everything we make, we always aspire. Nibbana Pacaya Mutu. The question is, but as a Putu Jana, especially for the lay person, the people, they are every day have the activity and many maybe busy like that, and many kilesa also may appear like that. But is it possible as a Putujana and as a lay person to at least maybe attain Sotapati Magga in the busy schedule, in the daily activity? You see? Yeah. So yeah, like that. And the second question is, if it is possible, how to do? How long should they practice to attain them? Small desire, and the way wisdom, and also and really take that woman's with all our problem with China. China need to do everything. Other so China is small possible with a leader. Ini jadi kata saya canda atau hasrat keinginan itu penting gitu ya. Jadi ketika seorang memiliki hasrat untuk mencapai nibbana, maka hasrat ini akan menjadi kuat, menjadi kondisi yang dominan gitu ya, yang menyebabkan nanti wirya atau semangat gitu ya, kemudian wimangsa ya, kebijaksanaan lah ya, dan juga cita, segala kesadaran lainnya gitu ya, mereka semua akan mengikuti gitu. Mereka semua akan mengikuti keinginan tersebut, mengikuti hasrat tersebut gitu. Oleh karena itu dengan dengan disertai canda yang kuat, maka nibbana itu pasti mungkin dicapai.
Jadi kan kita nanti hari itu jadi kita sampai kita dari mana dia nanti ada untuk ya boleh ya boleh juga sudah menjadi ya orang sudah menjadi ya ada orang yang juga juga mau juga dia dua itu juga itu kalau ya juga kita banyak tadi tadi berkuasa dan juga dulu kan karena tidak kembali dengan karena tidak kembali dengan Oke, tujuannya ambil. Kali itu kan jambannya, jambannya, jamban. Dia, jamban. Jadi ya, tidak lalu dia ya bukan yang tidak ada yang mana. Karena kau berada itu warna apa ya? Karena negara air buai dulu dia tahu banyak kan. Kalau dari orang itu kan dia itu daya nih. Air dulu dia tahu. Kalau dia tahu kan orang jauh. Itu boleh orang macam apa yang dia yang orang yang itu kami yang ada di mana itu air buai. Kalau yang tahu itu kan orang itu ni mana yang ni mana tak. Jadi orang itu yang tahu itu cepat. So this chanda also, no, to be strong, you must listen that the man. So if you listen the man, you can get the sutta vyaya, learning knowledge. So this learning knowledge also support to your desires. So after learning the motto, you know the all that you want to play a dukkha like that, burning by fire. And then you don't want to live like that. No? You want to stop your samsara. Right? Such kind of desire is we need like that. Because without desire cannot really done. No? So this knowing also we need to replace by wisdom. Right? So not knowing for avidya. Jatu sitya paticharana lakkhana avidya. This avidya is a conceit the who not to know who to know. This called not knowing avidya. Because the avidya, some people, even though they do the karma, this karma is for samsara like that, not for the escape for samsara. No? Even they do dana. Nowadays, also many people do dana the whole world. Some billion, every day they offer the billion of money. No? But they don't know the nibbana, right? No? They want to become more the good life in the samsara. Hmm? Okay, so nibbana is another chapter. Right? So Karmapli easily can get before the karma. No? Everybody can get, but nibbana is difficult because this is another lokutara. So shall I say now you do the one business. No? So maybe you are invest maybe 1 million. Huh? So next year you can get 1 million. Your 1 million never increase. No? And then your business and also benefit. No? But you invest 1 million, and then next month you can get another 5 million, and then you can get the benefit. In the same way, you got that human being because of Kusala Karma. Right? Then it's like all the human being. This is the same, right? Because of Kusala Karma, you are now responded. This is like also your human being again. So other than not yet profit. So to become profit, you have to trade it by other time and get profits.
sesuai. Jadi tadi ya, supaya Anda bisa memiliki hasrat yang kuat, hasrat yang kuat ini harus disertai dengan pengetahuan, pengetahuan dengan cara belajar. Jadi ketika Anda belajar, Anda sering-sering mendengarkan dhamma, sering-sering mendengarkan ajaran Buddha, maka Anda bisa mendapatkan kebijaksanaan dengan cara sutamaya tadi ya. Sutamaya ini adalah pengetahuan dengan mendengarkan gitu, dengan belajar. Nah, jadi pengetahuan ini penting karena jika Anda tahu jika Anda semakin belajar, semakin mengetahui bahwa 31 alam ini gitu kan misalnya. Kemudian Anda tahu bahwa 31 alam ini semua makhluk itu sama saja gitu. Maksudnya semua makhluk masih terjerat dalam yang namanya nafsu, terjerat dalam nafsu sehingga mereka semua terbakar. Semua makhluk mau di 31 alam yang rendah maupun yang tinggi, semua masih terjerat oleh nafsu sehingga mereka tidak bisa kabur dan selalu menderita terbakar oleh api-api nafsu tadi. Dan mereka hanya berputar-putar di sana gitu. Setelah Anda tahu hal demikian, maka Anda pasti semakin semangat, semakin memiliki hasrat untuk kabur, untuk keluar dari jebakan samsara ini gitu. Nah, selain itu dengan memiliki kebijaksanaan, kita bisa mengganti awija atau ketidaktahuan dengan wija, yaitu pengetahuan itu sendiri gitu. Nah, jadi uh, ya um, jadi awija ini bisa digantikan dengan wija karena sifat dari awija ini sendiri dia sangat berbahaya gitu ya. Awija ini ketika muncul dia akan menutupi empat kebenaran mulia itu sendiri gitu. Jadi kita selama masih terjerat oleh awija, maka selalu tidak mampu untuk bisa melihat empat kebenaran mulia secara penuh. Dan juga awija ini ketika kita masih terjerat oleh awija, segala yang kita lakukan itu istilahnya sia-sia gitu. Karena apa? Mau kita melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, semua hasilnya itu balik lagi ke 31 alam ini. Maksudnya um, misalkan kita berdana pun, tapi berdananya dengan niat untuk supaya memperoleh misalnya kehidupan yang lebih baik gitu ya, supaya memperoleh harta benda yang lebih layak gitu ya, atau supaya memperoleh kehidupan selanjutnya yang lebih bagus di alam yang lebih tinggi gitu ya. Tapi itu semua sama aja gitu, masih berputar di 31 alam juga. Kapan kapan perbuatan baik itu bisa membawa untuk keluar dari samsara jika tidak disertai dengan pengetahuan gitu. Oleh karena itu ya pengetahuan itu sangat penting. Ya, ya profit. Benar. Jadi istilahnya jika Anda berinvestasi gitu ya, Anda investasi misalnya 1 miliar, kemudian setelah satu waktu tertentu Anda juga masih dapat hasilnya itu adalah 1 miliar gitu. Jadi 1 miliar yang Anda investasikan itu tidak memberi hasil sama sekali kan, tidak memberi keuntungan sama sekali. Itulah yang terjadi jika Anda melakukan kebajikan yang besar sekalipun, tapi tidak disertai aspirasi untuk keluar dari samsara. Jadi hasilnya akan kembali lagi di 31 alam ini. Anda tidak pernah memperoleh hasil apapun. Oleh karena itu Anda perlu disertai dengan pengetahuan dan hasil ini supaya Anda bisa mendapatkan hasil. Istilahnya Anda berinvestasi 1 miliar, tapi tahun depan misalnya Anda memperoleh 5 miliar. People beginning for the hard level to go to zero, right? Now is a 40 billion. The Mansari is now Bolu is a 40 million, 40 billion.
40 billion now. Pause, breathing, or land, breathing, everything like within the 10 years. Okay, Lord. Waktu nanti dah. Bede na big bull. Big bull sell yours. Big bull sell yours. No money. No cash money. The world is a Jadi ya tadi diceritakan bahwa awalnya Dewa itu juga muncul dari nol gitu ya. Tapi sekarang sudah mencapai total kekayaan dalam bentuk aset dan sebagainya. Aset, tanah, ya aset berupa tanah, bangunan dan sebagainya gitu ya. Itu mencapai angka 40 miliar. Nah, artinya Dewa itu sudah memperoleh keuntungan yang besar gitu. Walaupun angka 40 miliar ini cashnya itu nggak ada gitu. Nggak ada cashnya. 40 miliar ini dalam bentuk apa gitu? Dalam bentuk tanah, bangunan, ya kan? Untuk akomodasi gitu ya. Jadi yang kaya itu siapa? Para biku, sayale, yogi. Ada waktunya sendiri. Nggak ada cash. Human resource. I mean, HR. Human resource. Big human resource. Big cook sell. This is all human resource. Jadi dibilang bahwa aset untuk maksudnya biku, sayade dan sebagainya itu adalah aset berupa sumber daya manusianya gitu. Now we are training, right? Kapia also, Kapia standard all higher, right? Before they know nothing, now they are understanding how to do, how to start with. Now we also have ordination, right? So we can make new generation now. Human resource generation. This is very important. We are no generation, maybe had their water the master will stop one day. If we are generation, we are not worried. This is a profit. I mean the profit. Jadi dalam artian ini ya para biku, sayale, yogi gitu. Sekarang kan mereka sudah maksudnya sebagai sumber daya manusia yang di sana ya dan kapia juga ya. Dalam artian sekarang kualitas dari para biku dan sebagainya mereka sudah maksudnya dalam hal mendidik. Misalnya dulu kapia kan mereka nggak tahu apa-apa, tapi sekarang standar kapia di Hadewatu itu sudah tinggi gitu. Artinya kapia sudah belajar beberapa winaya juga, mereka tahu bagaimana cara melayani biku dengan tepat gitu ya. Dan juga sekarang sudah ada penabisan gitu. Sudah ada penabisan, bisa penabisan biku gitu ya di Taman Sari di Hadewatu gitu. Jadi regenerasinya sudah ada. Artinya Hadewatu itu sudah bisa memproduksi generasi yang selanjutnya gitu. Misalnya biku baru dan sebagainya. Dengan demikian secara sumber daya manusianya mereka tidak akan berhenti gitu. Jika tidak ada regenerasi seperti ini, mungkin suatu hari setelah yang sepuh sudah tidak bisa mengajar lagi ya berhenti gitu. Tapi karena sudah ada regenerasi, ini bisa bertahan sampai jangka waktu yang panjang. Dalam artian ini adalah jenis keuntungan yang diperoleh oleh Hadewatu. Now this kuti also have profit or not? This Sukan kuti. Because the Sukan kuti many yogi can do tamasai. After meditating 1 day, 2 day, 3 day, they are exhausted and they go to tamasai.
Dia also profit lah, a lot of profit. Hmm. Hmm. Ya, dan juga tadi saya udah nanya, putih ini menghasilkan profit atau tidak? Jadi saya udah bilang kan, uh, dengan adanya putih ini, maka banyak orang-orang jadi tertarik untuk mencoba meditasi gitu ya, untuk belajar meditasi dalam ODM 3 hari misalnya. Setelah itu mereka menjadi tertarik untuk meditasi lebih lanjut gitu. Mereka tertarik untuk belajar lebih jauh lagi sehingga mereka pun pergi ke Taman Sari untuk belajar gitu. Jadi di sana adalah satu bentuk profit juga dihasilkan oleh putih ini. Yeah.